Om Swastiastu. Kami dari kelompok 11, kelas 5B Manajemen Sore. Di video pembelajaran kali ini, kami akan membahas tentang hutang berjangka. Sebelum membahas materi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Niluh Tia Ayu Purnami, NIM 1902013565. Yang kedua, Luh Gede Wina Purnadewi, NIM 1902013613. Yang ketiga, Desa Putunovi Sri Aryani, NIM 1902013670. Yang keempat, Helen Lee, NIM 1902013671. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pengertian hutang. Hutang adalah kewajiban-kewajiban ekonomis dari perusahaan yang diakui dan diukur sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang lazim diterima. Hutang juga meliputi berbagai deferred credits yang bukan merupakan kewajiban-kewajiban tetapi yang diakui dan diukur sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang lazim. Tujuan dari manajemen hutang. Tujuan dari manajemen keuangan adalah untuk menjamin bahwa perusahaan memiliki kecukupan kas, yaitu kesanggupan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kas bagi setiap tujuan yang penting bagi kesatuan keuangan jangka pendek dan jangka panjang dari perusahaan. Tujuan dari manajemen hutang mencangkup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pencatatan dan pengungkapan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang lazim diterima mengenai kewajiban keuangan perusahaan. Yang kedua, pelaporan hutang perusahaan dalam bentuk selayaknya, sebagaimana diharuskan oleh perjanjian atau persetujuan kredit. Yang ketiga, melalui perencanaan dan pengendalian yang efektif memelihara suatu struktur keuangan yang sehat, termasuk memelihara hubungan yang wajar antara hutang dan modal sendiri. Yang keempat, kelanjutan dari kemampuan untuk mendapatkan dana-dana pinjaman yang diperlukan tepat pada waktunya dan dengan biaya yang bersaing. Yang kelima, untuk melaksanakan dan memelihara pengendalian yang membatasi komitmen dalam batas-batas yang ditetapkan dengan baik sehingga pada akhirnya tidak menjadikan hutang berlebihan dan sangat memberatkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang hutang jangka pendek. Di mana hutang jangka pendek adalah pinjaman dana atau kewajiban hutang yang sifatnya darurat, namun tetap bisa dikembalikan dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun. Di mana terdapat 5 jenis hutang jangka pendek, yaitu yang pertama ada hutang biaya. Di mana hutang biaya ini merupakan biaya yang masih harus dibayarkan. Dalam operasi perusahaan, pembayaran biaya dapat melewati tanggal laporan keuangan. Selanjutnya yang kedua yaitu hutang dividen, di mana perusahaan menggunakan dana dari pihak lain dalam menjalankan operasi sehari-hari. Atas pemakaian dana pihak lain tersebut, perusahaan memberikan kompensasi yang diberi nama dividen. Dividen dapat dibayarkan jika perusahaan mendapatkan laba. Sebaliknya, jika perusahaan menderita kerugian, maka perusahaan tidak mewajibkan untuk membayar dividen. Baik, yang selanjutnya yang ketiga yaitu ada hutang pajak. Hutang pajak penghasilan atau PPh perusahaan. Pajak ini meliputi pajak yang diperhitungkan berdasarkan tarif pajak atas laba perusahaan. Dalam konteks ini dikenal dengan istilah laba komersial dan laba fiskal. Yang keempat yaitu hutang wesel, di mana hutang wesel ini termasuk hutang yang harus dilunasi dengan kas. Hutang wesel ini berasal dari transaksi penerbitan surat persyaratan kesanggupan membayar utang yang disebut wesel bayar. Penerbitan wesel bisa murni dari permulaan transaksi utang piutang. Yang terakhir yang kelima yaitu hutang bank. Untuk memenuhi kebutuhan dana perusahaan dapat melakukan pinjaman dari pihak bank. Pinjaman bisa
korporasi, dan provisi bank. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari materi yang saya bawakan, di mana sebuah perusahaan manufaktur sedang melakukan negosiasi utang jangka pendek pada sebuah pihak bank senilai 100 juta rupiah. Pihak bank menawarkan 3 alternatif. Yang pertama yaitu bunga 18% dengan 10 compensating balance dan bunga dibayar pada akhir tahun. Alternatif yang kedua yaitu bunga 21% tanpa compensating balance dan hutang didiskonnetkan. Alternatif yang ketiga, bunga 15% dengan compensating balance 20% dan hutang didiskonnetkan. Diketahui dari soal tersebut adalah yang pertama bunga 18% dengan 10% compensating balance dan bunga dibayar pada akhir tahun. Yang kedua, bunga 21% tanpa compensating balance dan hutang didiskonnetkan. Ya, dan yang ketiga, bunga 15% dengan 20%-nya compensating balance dan hutang didiskonnetkan. Diketahui ditanya dari soal tersebut adalah dari ketiga alternatif tersebut, alternatif manakah yang memberikan bunga efektif paling rendah? Baik, berikut merupakan penyelesaian dari soal yang saya sebutkan tadi, di mana penyelesaian yang pertama yaitu bunga efektif dengan rumus bunga per dana yang dapat dipakai. 18% ini didapat dari bunga yang diberikan oleh perusahaan tersebut, yaitu sebesar 18% dan dikalikan dengan 100%, yaitu dana yang dibutuhkan oleh perusahaan. Selanjutnya dibagi 100% dana yang dibutuhkan oleh perusahaan dan dikurangikan dengan 10%. 10% ini didapat dari compensating balance yang diberikan oleh alternatif yang diberikan oleh bank tersebut dan dikalikan dengan 100 juta dan dari dana yang dibutuhkan oleh perusahaan dan didapatkan hasil yaitu 18% dikali 100 juta yaitu dengan hasil 18 juta dibagi 100 juta dikurangi 10 juta rupiah dan mendapatkan hasil 18 juta per 90 juta dan mendapatkan hasil yaitu 20,00%. Yang kedua yaitu alternatif yang kedua yaitu bunga efektif dengan rumus bunga per jumlah hutang dikurangi dengan bunga, yaitu 21 ini didapat dari bunga yang diberikan oleh bank tersebut dikalikan dengan 100 juta rupiah, di mana 100 juta rupiah ini didapat dari dana yang dibutuhkan oleh perusahaan. Di per 100 juta dikurangi 21 dikali dengan 100 juta rupiah dan mendapatkan hasil 21 juta per 79 juta rupiah dan mendapatkan hasil yaitu 26,60%. Yang alternatif yang ketiga yaitu bunga efektif. Bunga efektif dengan rumus bunga per dana yang dipakai atau dikurangi dengan bunga. 15% ini didapat dari bunga yang diberikan oleh pihak bank tersebut dikalikan dengan 100% dikalikan dengan 100 juta rupiah, itu dana yang dibutuhkan oleh perusahaan. 100 juta dikurangi 20% ini merupakan compensating balance dikali dengan 100 juta rupiah dan dikurangi lagi dengan bunga yaitu sebesar 15% dan dikali dengan 100 juta rupiah dan mendapatkan hasil 15 per 100 juta dikurangi 20 juta dikurangi 15 juta dan mendapatkan hasil 15 juta per 80 juta dikurangi 15 juta dan mendapatkan hasil 15 juta dibagi dengan 65 juta dan mendapatkan hasil 23,10%. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang utang
bagi korporasi untuk mengatasi pendanaan dalam pengoperasian bisnis apabila pinjaman jangka panjang dengan persyaratan yang sulit diperoleh. Ciri-ciri hutang jangka menengah yaitu yang pertama, pinjaman dalam jangka 1 tahun atau lebih. Yang kedua, dapat dialihkan menjadi pinjaman jangka pendek sesuai dengan kebutuhan bisnis. Yang ketiga yaitu tingkat bunga pinjaman dasarnya tetap atau bervariasi. Yang keempat, berubah dari tingkat bunga utama. Yang kelima, pinjaman jangka menengah biasanya dibayar secara periodik. Kelebihan hutang jangka menengah yaitu yang pertama, sangat fleksibel karena jangka waktunya menengah. Yang kedua, informasi keuangan korporasi yang tertutup dan rahasia. Yang ketiga, pinjaman jangka menengah dapat diperoleh dengan cepat. Yang keempat, tidak menyulitkan dan memungkinkan untuk melanjutkan pinjaman secara berulang-ulang. Yang terakhir, biaya pelayanan publik tidak termasuk dalam biaya pinjaman ini. Kekurangan hutang jangka menengah yaitu yang pertama, barang jaminan yang diminta kemungkinan terbatas dalam bentuk surat-surat berharga. Yang kedua, laporan dan anggaran keuangan tidak selalu menggambarkan beberapa kebutuhan periodik pinjaman dana yang dibutuhkan korporasi. Yang ketiga, pemanis yang digunakan korporasi seperti profit per saham dari waran yang ditawarkan korporasi. Baik, saya akan menjelaskan sedikit contoh soalnya, yaitu yang pertama, suatu perusahaan melakukan kontrak pinjaman berjangka dengan pembayaran yang berakhir 5 tahun yang akan datang. Jumlah pembayaran adalah senilai 150 US dan tingkat bunga yaitu 10% per tahun. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara penyelesaian dari contoh soal yang tadi, yaitu amortisasi dapat dihitung dengan rumus. Yang pertama, amortisasi payment yaitu amount of loan dibagi dengan PA sebanyak 10% dibagi 5, yaitu amortisasi payment menjadi 150.000 US per 37.908 menjadi 39,57 US. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang merupakan kewajiban yang jatuh tempo dalam masa lebih dari 1 tahun atau yang akan dibayarkan dari harta tak lancar. Adapun karakteristik dari hutang jangka panjang, yang pertama cepat, yang kedua fleksibel, yang ketiga biaya yang rendah. Selanjutnya ada manfaat yang diperoleh menggunakan hutang jangka panjang. Yang pertama, biaya modal setelah pajak yang relatif rendah. Yang kedua, bunga yang dibayarkan merupakan pengaruh penghasilan. Yang ketiga, melalui financial levers, dimungkinkan laba per lembar saham akan meningkat. Yang keempat, kontrol terhadap operasi perusahaan oleh pemegang saham tidak mengalami perubahan. Adapun kelemahan penggunaan hutang jangka panjang, di antaranya yang pertama, financial risk perusahaan meningkat sebagai akibat meningkatnya financial levers. Yang kedua, batasan yang disyaratkan kreditur seringkali menyulitkan kompetitor. Yang ketiga, munculnya agensi problem yang mengakibatkan meningkatnya agensi cost. Ada jenis-jenis hutang jangka panjang yang terbagi menjadi 3. Yang pertama ada hutang wesel jangka panjang. Pada umumnya, hutang wesel jangka panjang dibayar secara cicilan. Bagian hutang wesel jangka panjang yang akan dibayar dalam waktu 1 tahun dikelompokkan sebagai hutang jangka pendek dan sebagiannya akan menjadi hutang jangka panjang. Yang kedua ada hutang hipotek, merupakan hutang jangka panjang yang dijamin dengan sertifikat kepemilikan properti tertentu. Yang ketiga ada hutang obligasi, merupakan surat hutang yang menimbulkan jenis kewajiban di mana perusahaan setuju untuk membayar nilai nominal kepada pemegang obligasi pada saat jatuh tempo dan biasanya harus membayar bunga secara periodik. Adapun alternatif pendanaan jangka panjang yaitu untuk membiayai perusahaan jangka panjang atau ekspansi pendanaan dalam jumlah besar, perusahaan
perlu mempertimbangkan alternatif pendanaan yang lebih menguntungkan. Pilihannya adalah ekspansi pendanaan ke sektor hutang jangka panjang atau menerbitkan saham. Pinjaman jangka panjang bisa dalam bentuk kredit, investasi dari bank atau perusahaan-perusahaan yang memiliki akses di pasar modal dalam memilih menerbitkan obligasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh soal dari hutang jangka panjang. Adapun contoh soalnya yaitu suatu perusahaan mengeluarkan obligasi senilai 500 juta atau 5.000 lembar. Obligasi per lembar nominalnya adalah Rp100.000 pada tahun ke-20. Jika tanpa waran, maka biaya modal obligasi adalah 8%. Tetapi jika waran memberikan hak kepemilikannya kepada pemiliknya untuk membeli saham dengan harga Rp8.273, maka biaya modal obligasi menjadi sangat besar. Misalkan harga saham saat ini adalah Rp7.000 dan diharapkan meningkat sebesar 10% setiap tahun. Pertanyaannya, berapakah nilai saham saat ini waran yang jatuh tempo? Yang kedua, berapakah keuntungan yang diperoleh pemilik waran? Untuk pertanyaan pertama, berapakah nilai saham saat waran jatuh tempo? Adapun rumus yang akan kita pakai yang pertama adalah PT sama dengan P0 1 ditambah Y dikuadrat T. Dengan kita masukkan angkanya 7.000 dikali 1 dikali 10 kuadrat 10, maka hasilnya menjadi Rp11.273. Ini berarti bahwa perusahaan harus mengeluarkan saham senilai Rp11.273 pada tahun ke-10 untuk mengganti setiap waran, sedangkan perusahaan hanya akan menerima pembayaran tunai sebesar Rp8.273 per lembar saham. Adapun pertanyaan yang kedua, pemilik waran akan memperoleh keuntungan sebesar, kita masukkan angka sebelumnya. Hasil yang didapatkan dari pertanyaan A adalah Rp11.273 dikurang dengan pembayaran tunai sebesar Rp8.273. Mendapatkan hasil 3.000. 3.000 ini akan kita kalikan 10 karena kita bertanya tentang tahun ke-10. 3.000 dikali 10 mendapatkan hasil Rp30.000. Jadi, waran atau total keuntungan pada tahun ke-10 sebesar Rp30.000 setiap obligasinya. Sekian dari pembahasan materi tentang hutang berjangka, di mana yang kita ketahui hutang berjangka dibagi menjadi 3, yaitu hutang jangka pendek, yang kedua hutang jangka menengah, dan yang ketiga hutang jangka panjang. Semoga video pembelajaran kali ini dapat bermanfaat. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi Santi Santi.